Selamat hari Minggu, Jemaat Tuhan di POK TNI AL Sunter. Apa kabar Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari dan anak-anakku? Meskipun saya tidak bisa mendengar jawaban dari Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, tapi saya yakin sekalipun di masa pandemi ini, sekalipun ada banyak hal yang tidak terduga terjadi, termasuk hari Minggu ini, bayangannya saya akan bertemu langsung dengan jemaat Tuhan di POK TNI AL Sunter. Tetapi karena kondisi tertentu, kemudian majelis jemaat meminta supaya rekaman khotbah ini dibuat, sehingga firman Tuhan tetap sampai kepada jemaat Tuhan di POK TNI AL Sunter. Apapun kondisi kita saat ini, kita mensyukuri cara Tuhan menyapa kita. Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20. Markus pasal pertama, ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam segala keterbatasan kami, ya Bapa, kami tetap naikkan syukur kepadamu, karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Sungguh, tiada kemampuan dalam diri kami untuk dapat mengerti hikmat-Mu yang begitu tinggi. Karenanya urapan dari Tuhan kami nantikan, baik bagi hamba-Mu yang kepadanya firman ini dipercayakan untuk diwartakan, pun bagi segenap hamba-Mu dimanapun kami berada. Perlengkapilah kami dengan apa yang kami perlukan untuk menyambut Engkau. Maka inilah kami dalam segala keterbatasan kami siap menyambut firman-Mu itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Markus pasal yang pertama ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya mendengar atau merenungkannya saja, tetapi juga yang melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Esa hilang,
terbilang. Patah tumbuh, hilang berganti. Opa Oma mungkin tahu betul ya, peribahasa ini tidak asing ketika masa perjuangan. Esa hilang dua terbilang patah tumbuh hilang berganti. Yang kurang lebih artinya bahwa satu gugur tetapi yang lain akan bangkit lebih banyak lagi. Ini menunjukkan semangat pantang menyerah, menunjukkan perjuangan yang tidak boleh berhenti meski ada korban yang gugur dalam perjuangan itu. Ya, meskipun mungkin ada juga di antara kaum muda yang tahu peribahasa ini tapi agak diplesetkan sedikit. Biasanya yang sedang putus cinta begitu ya, lalu ingin move on, ingin segera beranjak dari rasa kecewa, rasa sakit hati karena ditinggalkan atau disakiti, bisa juga berseru, esa hilang dua terbilang patah tumbuh hilang berganti. Tetapi kita tidak akan memperdalam tentang hal itu. Kita akan melihat semangat perjuangannya itu yang terlihat dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Kita tahu orang yang mengenal Yohanes, orang yang tahu bahwa Yesus pun dibaptis oleh Yohanes pada saat itu. Konteks pembacaan Alkitab kita merasa sangat kecewa karena mereka melihat kenyataan Yohanes Pembaptis dalam ketaatannya melakukan tugas panggilan, termasuk menyatakan kebenaran, menegur yang salah sekalipun itu pejabat yang berkuasa, yang punya pengaruh. Ia mengambil risiko, dan risiko itu ia terima. Ketika kemudian ia harus ditangkap, maka orang yang tadinya mengikuti Yohanes Pembaptis, mendengar ajarannya, sempat patah semangat, tetapi kemudian Yesus tampil di Galilea. Kemudian Yesus datang, dan atas semangat itu, bahwa tidak boleh pernyataan Yohanes berhenti, tidak boleh karya Allah berhenti. Yesus melanjutkan karya itu. Yesus menggenapi apa yang sudah disampaikan ketika dalam pembaptisannya. Ia mulai karyanya seperti yang sudah dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan dalam menunaikan tugasnya itu, digambarkan di ayat yang ke-14, sekalipun Yohanes sudah ditangkap, yang satu ini dibungkam, tapi Yesus mencari pengganti lebih dari satu orang. Ia bangkitkan semangat mereka. Siapa saja itu yang Yesus panggil untuk mengikutinya, berkarya bersamanya. Kalau minggu lalu kita melihat bagaimana Yesus memanggil Filipus dan Nathanael, dua orang dengan karakter yang sangat berbeda. Yang satu mudah mendengar dan melakukan, yang satu agak sulit mempertanyakan dengan kritis. Maka minggu ini kita melihat bagaimana Yesus memanggil orang yang biasa saja, dari kalangan yang biasa saja. Mereka para nelayan, penjala ikan yang Yesus temui di pinggir danau. Mereka bukan kaum terpelajar, bukan petinggi yang punya pengaruh, tetapi mereka yang dijumpai di pinggir danau Galilea itu, atau yang disebut juga danau Genesaret, atau yang disebut juga danau Tiberias oleh orang Roma. Mereka tidak menunda ajakan Yesus. Mereka bersegera menyambut ajakan Yesus. Mereka diungkapkan setidaknya dalam pembacaan Alkitab kita dari 4 tokoh yang disebutkan, dan mereka berdua itu bersaudara. Mereka dikatakan langsung mengikuti Dia. Tidak lagi banyak tanya. Ya, 4 orang ini mungkin bukan pilihan umum ya.
untuk pemimpin, untuk seorang guru, bukan orang-orang ideal yang bisa dijadikan pasukan, tetapi mereka murid yang mau bersegera mengikuti sang guru. Lalu apa yang Yesus katakan untuk meyakinkan mereka? Saudaraku, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan anak-anak, Yesus ternyata tidak memberikan janji apapun. Janji dalam artian bahwa Yesus akan memberikan kemudahan kepada mereka yang mengikutinya. Yesus tidak memberikan janji bahwa mereka yang meninggalkan pekerjaannya, mereka mungkin akan dijamin secara ekonomi, hidupnya akan nyaman, mereka akan menjadi terpandang. Tidak, tidak ada janji itu. Yang Yesus katakan sederhana, meskipun dalam pelaksanaannya ini tidaklah mudah. Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat yang ke-17. Dan ajakan itu pula lah yang saat ini juga diperdengarkan kepada kita semua. Ajakan itu pula lah ajakan untuk mengikut Dia kembali diingatkan kepada kita. Mungkin di antara kita berkata, ya saya sudah mengikuti Yesus loh pendeta. Sekian puluh tahun saya hidup, yaitu saya menjadi pengikut Yesus. Bahkan mungkin sama dengan saya ada rekan pendeta juga atau rekan pelayan lainnya, baik majelis jemaat atau penatua atau komisi atau guru sekolah minggu. Oh, saya ini pengikut Yesus. Saya melayani Yesus. Dengan berbagai peranan yang dipercayakan kepada kita. Tapi saat ini, mari kita coba melihat kembali kedalaman diri kita, kehidupan kita. Benarkah kita sudah menjadi pengikut Yesus seperti yang ditekankan dalam tema hari ini? Bahwa kita adalah saksinya. Menjadi saksi berarti mengikuti Yesus di dalam ketaatan. Apa dan bagaimana mengikuti Yesus dalam ketaatan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan opa, oma, serta anak-anakku. Ajakan Yesus, mari ikutlah aku, yang dalam bahasa aslinya ditulis deute opisomo. Secara harfiah berarti, mari berjalanlah di belakangku. Berjalanlah di belakangku. Artinya kalau kita menjadi pengikut Yesus, yang pertama, kita harus bersedia menjalani naik turunnya kehidupan bersama dengan Yesus. Yang bukan hanya menempuh jalan suka saja. Yang bukan hanya mengecap sukacita saja. Tetapi juga kehidupan yang kadang turun. Ada kesedihan. Ada duka. Bahkan derita yang harus ditempuh. Bahkan meratap untuk dapat mewujudkan kehendak Sang Bapa. Kita tentu tidak asing dengan ratapan Yesus di Getsemani, bukan? Kalau boleh, ya Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Jadilah. Mengikut Yesus, berjalan di belakang Yesus, berarti apa yang sudah diteladankan, kita mengikutinya. Menerima apapun dari Allah, bukan hanya yang baik-baik saja, tapi kadang Allah pun izinkan sesuatu yang buruk terjadi, tetap untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, kalau mau berjalan di belakang Yesus, berarti sebagaimana Yesus memilih murid-muridnya, Ia tidak pandang orang itu siapa, tetapi Ia terbuka, Ia merangkul, Ia menyambut semua kalangan. Semasa Yesus berkarya,
Ia menyambut orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang diabaikan, anak-anak maupun orang dewasa yang pekerjaannya mungkin dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Yesus menyambut pejabat tetapi juga menyambut pelayan dan nelayan, laki-laki dan perempuan, semua kalangan Yesus jadikan sahabat. Maka seperti itu pula lah, mengikut Yesus, berjalan di belakang Yesus, berarti kita terbuka pada semua kalangan, bukan hanya kepada orang-orang tertentu yang kita anggap mendatangkan keuntungan. Yang ketiga, kalau kita berjalan di belakang Yesus, maka kita juga bersedia untuk punya empati yang tinggi. Tertawa dengan orang yang tertawa, tetapi juga menangis dengan orang yang menangis. Bukan sebaliknya, bukan tertawa atas tangisan orang atau menangis atas keberhasilan orang. Karena rasa iri yang menguasai, karena rasa dendam yang menguasai. Untuk bagian berikutnya, berjalan di belakang Yesus, mengikut Yesus berarti juga bersedia mengikuti standar yang berbeda dari dunia. Dunia punya standar tertentu tentang kebahagiaan, tentang suka duka, tentang kaya dan miskin, lapar dan haus. Yesus punya standarnya sendiri. Khotbah di bukit menjadi catatan yang penting. Lalu standar lainnya yang Yesus ingin kita lakukan. Ketika orang berkata, oh kamu salah ke saya 3 kali, selesai. Saya tidak ada urusan lagi dengan kamu. Itu menjadi urusan dari keturunan ke keturunan, kebencian diturunkan. Tapi Yesus berkata, pengampunan itu harus diberikan tanpa batasan. Dengan simbol 70 kali 7. Yesus mengatakan bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi harus dibalas dengan kebaikan. Doakan orang yang menganiaya kamu, berdoalah bagi mereka. Waduh, mudah mengucapkannya. Tetapi bagi kita yang punya pengalaman disakiti, punya pengalaman dikecewakan, bagian ini menjadi tidak mudah. Kita mungkin bisa berkata, aku pengikutmu Yesus, aku mau berjalan di belakangmu. Tapi tentang pengampunan, nanti dulu ya, saya pikir-pikir dulu. Tentang memberi, ketika dunia punya standar, oh kamu bisa memberi ketika kamu cukup, bahkan ketika kamu berlebih. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Engkau bisa memberi dalam segala keadaan. Bahkan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dari berbagai catatan itu, kembali kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing. Sanggupkah kita taat mengikuti Yesus? Sanggupkah kita taat untuk berjalan di belakang Yesus dengan segala keteladanan yang diberikan, dengan suka duka yang terjadi dalam hidup kita? Saudaraku, mempersiapkan teks ini, saya mengingat nyanyian dari Kidung Jemaat 370. Boleh kalau ada Kidung Jemaat di dekat kita, kita langsung buka, ya. Bait yang pertama dan kedua, semua bait indah, tapi bait yang pertama dan kedua saya mau kutip di sini. Ketika di sana tertulis begini, ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Lalu bait kedua, ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu.
maka biarlah itu menjadi pernyataan iman kita juga. Kita mau berjalan bersama dengan Juru Selamat, Yesus Tuhan kita. Bukan hanya ketika lembah berbunga dan berair sejuk, tetapi juga ketika di lembah gelap, di badai yang menderu. Maka selamat mengikuti Yesus, meski jalan yang kita tempuh tidak mudah. Harus, sudah, sedang, akan kita tempuh perjalanan apapun yang terjadi. Kita terus berjalan dalam ketaatan dan keyakinan bahwa kita tidak pernah ditinggalkannya sendirian. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang penyayang. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang ada dalam masa pemulihan maupun yang ada dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami mengingat Bapak Hendri Pangaribuan, Ibu Aspita Tampubolon, Bapak Ateng, Ibu Rosana Saragi Boru Hutapea, Ibu Meiti Kusoy, Ibu Lili Niki Julu, Saudari Yohana Lubis, Ibu Tio Rugun Gurning Boru Sirait, Ibu Margariet Kaunang Singal, Bapak AJM Suharto, Ibu Karlina Teta, Bapak M Sembiring, Ibu Jendalit Sembiring Berlu Barus, Bapak R Suhadi, Ibu Suhadi, Bapak Bento Sinaga, Bapak Arman Sinaga, Ibu Feni Sinaga, Ibu Julita Sitorus Boru Hasibuan, Ananda Mikaela Sitorus, Ananda Reynard Sitorus, Saudari Lofi, Saudari Santi, Ibu Rasmi Napitupulu Boru Siagian, Saudara Hasta Brata, Ibu Erika Manulang Boru Matondang, Ibu Mariono, Bapak Pendeta Sulaiman Siagian, dan sanak keluarga kami, sahabat kami, yang kami serukan nama mereka di hati kami masing-masing. Tuhan, karuniakanlah kesabaran, berkenanlah Engkau memulihkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, serta melalui curahan kasih sayang dari anggota keluarga dan juga dari jemaat Tuhan. Kami mengingat anak-anak terkasih kami yang harus menempuh pembelajaran jarak jauh. Tidak mudah bagi mereka untuk mengatur waktu, untuk membagi diri. Namun kiranya Engkau yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Karuniakan kesehatan, semangat yang tinggi kepada anak-anak kami. Juga bagi kaum muda, agar di tengah masa yang sulit ini, mereka terus berkarya untuk meraih cita-cita, berbagai kerinduan mereka dapat upayakan agar terwujud. Doa kami juga untuk para orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia. Ada kelemahan fisik yang dirasakan, ada kesepian yang dirasakan, ada perasaan bosan atau bahkan mungkin kekhawatiran. Namun kiranya Engkau yang memampukan para orang tua kami untuk mengelola sedemikian rupa setiap perasaan yang ada dalam diri mereka. Terutama berikan keyakinan, sekalipun mungkin saat ini gerak mereka terbatas bahkan untuk bertemu dengan orang-orang terkasih, anak mantu dan cucu-cucu terkasih pun terbatas. Tapi kiranya orang tua kami diberikan keyakinan
Tuhan hadir, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan terus menjaga. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang sedang menghadapi pergumulan karena relasi yang kurang baik ataupun perjuangan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian, usaha yang dilakukan, pekerjaan yang ditekuni, kiranya tetap berusaha dengan maksimal, dan kami punya keyakinan Tuhanlah yang akan mencukupkan, selalu tepat pada waktunya. Gerak persekutuan, pelayanan dan kesaksian umat-Mu di POK TNI AL Sunter, kami mendoakan agar masa pandemi ini tidak menyurutkan semangat saudara-saudara kami untuk dapat mengembangkan bentuk-bentuk persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang dapat dirasakan dalam kehidupan bersama. Kami berdoa Engkau memberkati majelis jemaat termasuk para pendeta di dalamnya, komisi-komisi, para guru sekolah minggu, dan setiap anggota jemaat Tuhan. Karuniakan kesatuan hati. Biarlah persekutuan ini dapat saling menguatkan, menopang, sehingga juga dapat menjadi berkat dimanapun Engkau hadirkan saudara-saudara kami. Ya Bapa, kami juga saat ini mengingat bangsa Indonesia yang kami cintai. Dalam masa pandemi ini ada harapan yang baru ketika vaksin sudah ditemukan dan diberikan secara bertahap. Tolonglah upaya pemerintah untuk mengatasi radikalisme, mengatasi ragam bentuk kekerasan, ketidakadilan yang masih terjadi. Kami juga memohon Engkau Tuhan, pulihkan, hiburkan, rangkul saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan karena kecelakaan beberapa waktu yang lalu, bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di awal tahun ini. Ada banyak orang yang kehilangan sanak keluarga, kehilangan harta benda, namun biarlah mereka tidak kehilangan pengharapan dan keyakinan akan penyertaan Tuhan. Inilah rangkaian syafaat kami, jauh dari sempurna. Kiranya Engkau berkenan mendengarkannya. Dan kami saat ini juga rindu berdoa, sebagaimana diajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.